Shalom, hora samanginang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita didasarkan pada 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bahasa Batak di dok, haposa jala sadok tau do hataon, nung ngaro Kristus Yesus tu portipion, paluahon akka pardosa, sien akai do au perjolo. Demikian firman Tuhan. Menyelamatkan yang paling berdosa. Saudara yang terkasih, salah satu kualitas yang sering dijumpai pada tokoh-tokoh besar adalah kesadarannya yang tajam akan kelemahannya sendiri, dan tidak malu untuk mengakui kelemahan tersebut. Kualitas ini jugalah yang kita jumpai pada diri Paulus. Sebagai salah seorang rasul yang terkemuka ketika itu, Paulus yang dulunya bernama Saulus mau mengakui latar belakang kelabunya. Ia pernah menjadi seorang yang ganas dan penganiaya jemaat Allah. Namun Paulus tidak pernah menutup-nutupi hal ini. Jika kita membaca secara keseluruhan pada pasal yang pertama 1 Timotius ini, kita lihat secara cermat dan mendalam pengakuan atas masa lalu yang kelam oleh Paulus tidak diikuti dengan membanggakan diri atas perubahan yang telah terjadi. Paulus terus mengedepankan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Paulus mengakui bahwa dirinya sebagai orang yang paling berdosa, dan Kristus datang menyelamatkan yang berdosa itu. Kristus datang menyelamatkannya dan menyelamatkan kita. Pengakuan ini mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun yang suci di hadapan Allah. Kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kesadaran ini penting untuk menumbuhkan kerendahan hati dan mendorong kita mencari pengampunan dari Allah. Kita harus bersyukur atas kasih karunia Allah yang mengampuni kita. Karunia Allah yang menyelamatkan kita, sehingga hidup kita tidak perlu dalam rasa bersalah, karena Allah telah memberi jaminan pengampunan bagi kita. Dan inilah yang memotivasi kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah yang telah memberi anugerah, dan dari anugerah itu akan melahirkan rasa syukur bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa harapan dan jaminan pengampunan akan kesalahan dan dosa kami ada pada Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat bergerak, meninggalkan kekelaman, dan membaharui kehidupan kami untuk lebih baik lagi. Sebagai respon kami atas syukur kami kepada anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami, limpahkan kami kasih setia-Mu, limpahkan kami damai sejahtera-Mu Tuhan, agar kami dapat hidup menjadi berkat-Mu. Berkati kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan di setiap apa yang akan kami lakukan, sehingga apa yang akan kami kerjakan dan lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga Kristen,
yang ada di dunia ini. Berikan mereka damai sejahtera Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan. Jauhkan dari segala perceraian. Tetapi Tuhan berkati keluarga mereka untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Berkati Tuhan setiap pemimpin kami, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya keadilan yang daripada Tuhan hadir dalam hidup mereka untuk berlaku bijaksana dan penuh dengan hikmat. Ampunilah kami Tuhan dari segala keberdosaan dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.